4.000 lebih guru honorer lulus seleksi guru ASN P3K dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 beserta berbagai macam partisipasi dalam pelatihan, dan hampir 100.000 guru penggerak telah mengikuti pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk kesempatan memaparkan sedikit mengenai capaian dan juga penjelasan anggaran Kemdikbudristek TA 2025. Kalau kita bisa langsung saja ke halaman kedua. Jadi berdasarkan surat bersama pagu indikatif dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, pagu indikatif Kemdikbud seperti yang tadi sudah disebut sebesar 83,19 triliun. Nah, ini sudah dibahas trilateral dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas. Dan pada pagu indikatif ini ada kenaikan sebesar 1,4 triliun dibandingkan 2024. Nah, tapi namun mohon dicatat bahwa ini belum bisa mengoptimalkan semua kebutuhan kita, termasuk dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025 sampai 2029. Nah, selain belanja Kemdikbudristek, ditetapkan alokasi anggaran DAK fisik sebesar 15,3 triliun dan DAK non-fisik 127,98 triliun. Izinkan saya sedikit menjelaskan kisi-kisi besar capaian di tahun 2023. Tentunya digitalisasi pendidikan dan berbagai macam aplikasi yang sudah diciptakan punya dampak yang sangat besar. Jutaan guru sudah menggunakan PMM dan juga lebih dari 1,3 juta perangkat TIK telah terdistribusi. Ini di luar aplikasi-aplikasi gratis yang diberikan kepada sekolah, kepala sekolah, dan guru. Berikutnya, dalam aspek pembiayaan pendidikan tentunya angka yang cukup besar adalah jumlah penerima PIP di tahun 2023 yang di atas 18 juta, dan juga tentunya hampir 1 juta mahasiswa yang mendapat bantuan KIP kuliah di tahun 2023. Dari aspek guru tentunya pencapaian yang sangat membanggakan adalah 774.000 lebih guru honorer lulus seleksi guru ASN P3K dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 beserta berbagai macam partisipasi dalam pelatihan, dan hampir 100.000 guru penggerak telah mengikuti pelatihan. Berikutnya juga 937.000, hampir 1 juta mahasiswa telah mengikuti program studi di luar kampus dari tahun 2020 sampai 2023, dan dana padanan yang telah dicapai melalui matching fund ini sudah melewati 1,6 triliun. Dari aspek vokasi pun SMK Pusat Keunggulan sudah hampir 2.000 SMK Pusat Keunggulan yang terbentuk, dan banyak sekali siswa yang menerima manfaat dari program ini. Sekolah penggerak seperti kita tahu salah satu program prioritas kita, ada 14.239 sekolah yang berpartisipasi pada sekolah penggerak sampai dengan tahun 2023. Ini adalah program multi-year, jadi akan terus berlanjut. Dan kita melihat sini juga kurikulum Merdeka, salah satu kebijakan terpenting kita, sudah 309.000 lebih sekolah terdaftar mengimplementasi kurikulum baru ini, dan 6.200 sekolah dari daerah tertinggal. Ya. Berikutnya, dan tentunya berbagai macam capaian kinerja, baik dari aspek literasi, 16 juta lebih eksemplar buku terdistribusi di daerah, terutama di daerah-daerah 3T, ya, dengan salah satu program literasi terbesar kita yang pernah diluncurkan Kemdikbudristek, dan tentunya juga berbagai aspek kebijakan untuk melestarikan bahasa daerah yang sudah tersebar di lebih dari 26 provinsi di Indonesia. Dan tentunya dalam aspek internasionalisasi bahasa Indonesia dan pemajuan kebudayaan juga banyak sekali pencapaian yang cukup membanggakan. Dan tentunya juga pembentukan BELU museum dan kebudayaan ini akan mengakselerasi pelestarian cagar budaya kita. Untuk selanjutnya saya akan persilakan Bu Sekjen untuk meneruskan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota untuk saya melanjutkan paparan Pak Menteri. Berikutnya adalah terkait dengan berbagai capaian program prioritas yang mendukung tercapaian sasaran pada tataran nasional, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya akses layanan pendidikan, yaitu angka kesiapan sekolah yang meningkat, angka partisipasi sekolah penduduk usia dari 7-12 sampai juga dengan yang usia 16-18, begitu juga dengan angka partisipasi kasar, jenjang menengah dan pendidikan tinggi. Kemudian terjadi juga peningkatan proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen nasional, baik itu untuk literasi maupun numerasi. Kemudian diketahui juga terjadi peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia yang menunjukkan peningkatan kemahiran berbahasa bagi penutur bahasa Indonesia. Dalam mendukung tercapainya prioritas nasional, Kemendikbudristek juga menjaga komitmen untuk melaksanakan anggaran secara akuntabel dan berkualitas. Hal ini antara lain, halaman berikutnya, ditunjukkan dengan nilai kinerja anggaran tahun 2023 yang masuk kategori sangat baik dengan nilai 95,59% untuk angka sementara, karena belum keluar angkanya. Aspek bermanfaatan dari kinerja Kemendikbudristek juga ditunjukkan antara lain dengan indeks kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan menggunakan survei independen yang nilainya meningkat dari 81,6 di tahun 2019 sampai sekarang menjadi 86,7 poin. Kemudian peningkatan terjadi di semua bidang, baik itu pendidikan maupun kebudayaan, dan juga terjadi di dalam layanan yang dilihat melalui peningkatan unit layanan terpadu. Kinerja Kemendikbudristek yang semakin baik juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan selama tahun 2023 yang diterima oleh Kemendikbudristek atau unit kerja di Kemendikbudristek, baik oleh kementerian, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, bahkan pengakuan atau penghargaan di tingkat internasional dan regional. Yang kami cantumkan ada 32, itu belum semuanya. Kemudian Kemendikbudristek tetap berkomitmen dalam meningkatkan kinerja dan dukungan terhadap prioritas nasional, halaman berikutnya, yang ditunjukkan dengan capaian pada berbagai indikator kinerja sasaran strategis yang menyakup pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, kemudian juga pada peningkatan kontribusi perguruan tinggi dalam riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan, serta peningkatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemudian berikutnya kami sampaikan laporan pelaksanaan APBN tahun 2023 dan juga 2024 yang sedang berjalan. Untuk tahun 2023, Kemendikbudristek mendapatkan alokasi pagu awal sebesar 80,2 triliun yang di dalamnya terdapat tambah kurang sehingga pagu akhir menjadi 84,5 triliun dengan penyerapan sebesar 95,49%. Ada dana yang tidak terserap, diantaranya yang masih terblokir, itu sekitar 302 miliar. Untuk tahun 2024, pagu alokasi Kemendikbudristek adalah 98,99 triliun dengan pagu harian per hari ini Bapak dan sekalian adalah 101,38 triliun. Selisihnya merupakan tambahan pendapatan PTN BLU, pendapatan dari asli dari perguruan tinggi, dan juga ada akselerasi dana SBSN di perguruan tinggi. Per 31 Mei 2024, anggaran yang telah terserap adalah sebesar 32,7 triliun atau sekitar 32,3% dari pagu berjalan. Kami tetap mengupayakan untuk terus melakukan akselerasi pencapaian pekerjaan-pekerjaan di tahun 2024. Kemudian terkait dengan rencana tahun 2025 termasuk juga RKP dan kebijakan Kemendikbudristek, kami sampaikan bahwa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025, Kemendikbudristek mengacu pada RKP tahun 2025 yang saat ini sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024. Tema RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan di dalam 5 prioritas nasional.
Di dalam rencana kerja Kemendikbudristek, kita mengacu kepada Prioritas Nasional ketiga dan ke-8 sesuai mandat yang diberikan. Untuk prioritas nasional yang ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi yang dijabarkan melalui arah kebijakan memperkuat sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pendidikan sains dan teknologi. Di Kemendikbudristek pelaksanaannya diterjemahkan di dalam 4 program, yaitu dari program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program pendidikan tinggi. Sementara untuk prioritas nasional ke-8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dijabarkan di dalam RKP 2025 menjadi arah kebijakan untuk penguatan masyarakat adil, makmur dan harmonis serta melestarikan budaya. Di Kemendikbudristek diterjemahkan di dalam pelaksanaan program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Berbagai program di atas akan didukung dengan upaya peningkatan tata kelola dan dukungan manajemen yang terus ditingkatkan kualitasnya. Dari aspek sasaran pembangunan, rencana pencapaiannya selain melalui peningkatan kualitas pelaksanaan belanja Kemendikbudristek juga didukung dengan pengawalan yang baik pada kegiatan kolaborasi Kemendikbudristek dengan LPDP serta belanja transfer ke daerah melalui DAK fisik dan DAK non fisik. Selain DAK, Kemendikbudristek juga terus telah memasukkan indikator prioritas standar pelayanan minimum di bidang pendidikan menggunakan data asesmen nasional, data angka partisipasi sekolah, kemudian juga indikator kebekerjaan serta iklim lingkungan belajar sebagai salah satu yang dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan di dalam perencanaan DAU spesifik grant serta pengaturan subkegiatannya. Hal itu juga untuk mendorong adanya sinkronisasi pusat dan daerah dalam perencanaan pendidikan. Jadi dengan adanya ketetapan SPM yang mengacu kepada kualitas pendidikan, daerah juga semakin memperhatikan pembiayaan pembangunan pendidikan di daerah masing-masing. Lebih lanjut kami akan menyampaikan rencana anggaran tahun 2025 berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif nomor S346 MK02 2024 tentang Pagu Indikatif belanja kementerian dan lembaga dan juga dana alokasi khusus tahun 2025, Kemendikbudristek mendapatkan pagu alokasi sebesar 83,19 triliun rupiah yang di dalamnya yang sudah kami usulkan untuk pendanaan wajib yaitu sebesar 41,5 triliun untuk program Indonesia Pintar, untuk KIP kuliah, untuk berbagai tunjangan guru non PNS, tunjangan profesi dosen dan guru besar non PNS serta BOP TN perguruan tinggi baik akademik maupun vokasi. Kami laporkan di dalam pagu indikatif tersebut untuk program Indonesia Pintar masih menggunakan pagu indikatif tahun 2024. Artinya untuk tambahan PIP sesuai dengan pelaksanaan tahun 2024 untuk SMA dan SMK akan kita usulkan tambahannya di luar dari alokasi yang sudah ada. Kemudian prioritas lainnya dialokasikan sebesar 12,19 triliun termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, pendampingan sekolah penggerak, guru penggerak, juga terkait dengan pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan, penguatan pendidikan karakter, penguatan literasi, bahasa dan sastra, dan juga berbagai tugas dan fungsi terkait dengan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Rincian pendanaan prioritas tertuang di halaman 38 dan sampai 52 Bapak dan sekalian. Namun kami sampaikan nanti Bapak Ibu yang lain akan menyampaikan secara ringkas. Kami laporkan bahwa dengan membandingkan antara pagu tahun 2024 dengan pagu sebelumnya berarti terjadi penurunan yang signifikan. Pagu 2024 pagu berjalan
sebesar 101,3 triliun, sementara pagu indikatif tahun 2025 baru mencapai 83 triliun. Dibutuhkan tambahan anggaran untuk memastikan program-program prioritas dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam mendukung peningkatan kinerja bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pak Menteri juga telah mengirimkan usulan tambahan anggaran sebesar 25 triliun dengan sebaran usulan per program sebagaimana tertuang di dalam paparan kami halaman 54. Kemudian terkait dengan dana alokasi bidang pendidikan telah dilaksanakan pembahasan multi pihak multilateral meeting dengan untuk DAK bidang pendidikan. Di dalam pembahasannya disepakati adanya penguatan untuk mengakomodir kebijakan ke depan, termasuk di dalamnya rencana pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Untuk DAK fisik 15,2 triliun sudah dialokasikan, tetapi detail penggunaannya sedang dalam proses karena sedang daerah-daerah mengusulkan melalui mekanisme Krisna, platform Krisna. Sementara untuk yang DAK non fisik sudah mulai ada perhitungan berapa yang untuk dana operasional, kemudian untuk baik itu untuk SD, SMP maupun SMA, SMK, dan juga untuk tunjangan guru serta untuk museum dan cagar budaya. Secara itu Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Untuk yang detail per masing-masing program, mohon yang lain. Silakan dari Pak Nino. Oh, dari Paudasmen dulu. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Sesjen. Mohon izin Mas Menteri yang saya muliakan, pimpinan dan para anggota Komisi 10, izinkan saya menyambung terkait dengan yang PAUD Dasmen di halaman di slide 39. Yang pertama, penyediaan pendidikan khusus dan layanan khusus. Ini kita mendapatkan tambahan anggaran karena salah satu yang berhubungan dengan wajib belajar itu kita akan fokus ke anak tidak sekolah. Jadi kita akan melakukan koordinasi dengan Pemda dan intervensi terkait dengan angka tidak sekolah tersebut supaya makin mengecil. Selanjutnya pendidikan keaksaraan sama seperti sebelumnya. Target 33.000 orang akan mendapatkan program yang terkait dengan keaksaraan dengan pagu indikatif 22 miliar. Selanjutnya pendidikan kesetaraan juga sama, kita melakukan intervensi kepada pemerintah daerah untuk paket A, B, dan C, sehingga angka yang diusulkan dan pagu indikatif saat ini sebesar 11,4 miliar. Selanjutnya di slide nomor 40, Salindia 43, nomor 7, satuan pendidikan yang mendapat pendampingan sekolah penggerak. Ini dengan anggaran yang sama 119 miliar. Kita akan menyasar target yang lebih besar karena pada saat ini kita fokus sekolah-sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang lain. Jadi yang akan terdampak akan lebih besar dengan skema pengimbasan tersebut. Selanjutnya, satuan pendidikan yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu, ini berkaitan dengan bagaimana melakukan perencanaan berbasis data dengan menggunakan rapor pendidikan, asesmen nasional, dan juga dukungan pembelajaran yang berbasis transformasi digital. Kita akan menyasar ke semua Pemda dengan anggaran di pagu indikatif sebesar 1 triliun lebih. Slide Salindia berikutnya, untuk pendampingan kurikulum Merdeka, kita juga akan berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah untuk mendampingi penerapan kurikulum Merdeka dengan besaran anggaran di pagu indikatif sebesar 97 miliar. Penyediaan layanan PAUD holistik integratif, kita akan menyasar ke 50 Pemda yang betul-betul memiliki angka stunting yang paling rendah, untuk kemudian bisa diintervensi dan kemudian dengan anggaran sebesar 31 miliar rupiah. Yang terakhir terkait dengan satuan pendidikan melaksanakan program UKS dan karakter. Di sini angkanya ada anggaran yang dipindahkan dari sebelumnya. Ini untuk mendukung Merdeka Belajar 25 untuk penanganan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan terkait masalah perlindungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Sebelumnya itu ada di bagian peningkatan kualitas mutu. Bappenas kemudian mengusulkan dipindahkan sejajar dengan program UKS. Jadi di sini ada tambahan sekitar 49 miliar, jadi menjadi 99 miliar.
Saya rasa itu dari kami kembalikan Pak Bu Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Nino, Pak Iwan. Berikutnya barangkali sesuai dengan halaman Pak Amin untuk bisa menjelaskan terkait dengan Badan Bahasa dan juga Kebudayaan. Karena mohon maaf Pak Dirjen ditugasi oleh Pak Menteri untuk tugas lain. Bu Sekjen, untuk Badan Bahasa ini ada 3 program pokok sebetulnya. Yang pertama terkait dengan literasi kebahasaan dan kesastraan, dan ini kami tetap akan fokus kepada pembinaan para penutur dan institusinya. Kemudian yang kedua terkait dengan penyediaan bahan-bahan bacaan bermutu, yang pada tahun 2022 kita mulai dengan inisiasi penyediaan buku untuk PAUD dan sekolah dasar. Kemudian tahun ini kita gunakan untuk sekolah dasar saja, dan tahun yang akan datang kita akan tambahkan untuk sekolah dasar yang kelas atas ya, kelas 4, 5, dan 6. Kemudian untuk yang kedua programnya pelindungan bahasa daerah, ini melalui revitalisasi bahasa daerah yang pada tahun 2021 kita mulai dengan 5 bahasa daerah, dan pada tahun ini sudah ada sampai 93 bahasa daerah. Mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa tambahkan lagi dengan jumlah sekitar 100 bahasa daerah begitu. Nah, tapi ada yang tahun depan itu perlu kita lakukan kembali, yaitu pemetaan bahasa daerah, bahasa dan sastra daerah, karena ternyata pada tahun 2019 ketika kita punya peta bahasa daerah di Indonesia, peta itu sudah tidak lagi relevan. Banyak bahasa yang sudah berubah status, ada juga yang sudah mulai kehilangan penuturnya, dan ditemukan bahasa-bahasa baru yang belum terdaftar di dalam peta itu. Maka kami akan melakukan pemetaan ulang terhadap bahasa-bahasa dan sastra daerah itu. Kemudian seperti tadi dalam pengantar Bu Sekjen menyebutkan tentang pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional melalui Sidang Umum UNESCO. Ini tahun yang akan datang kita akan gelorakan lagi dengan berbagai cara, yaitu penambahan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia, lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia, dan juga membawa sastra Indonesia ke pentas dunia. Nah, ini yang akan kami lakukan pada tahun depan. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang kebudayaan. Nah, untuk yang kebudayaan ini programnya masih tetap fokus kepada hal-hal yang lebih terkait dengan pemberdayaan masyarakat atau komunitas budaya. Misalnya itu di nomor 4 ada fasilitasi kemitraan bidang kebudayaan, kemudian penambahan jumlah event kebudayaan, di situ ada di nomor 6, kemudian pelibatan unsur-unsur budaya di dalam satuan pendidikan, itu ada di nomor 7. Kemudian perhatian terhadap masyarakat adat itu juga akan menjadi fokus tetap pada tahun 2025 yang akan datang. Dan yang terakhir tentu saja terkait dengan pengembangan talenta-talenta bidang kebudayaan, dan ini semua dirangkum di dalam kebijakan 2025 sebagai penguatan untuk program yang sudah dilakukan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Saya pikir itu Bu Sekjen dari Bahasa dan Kebudayaan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Yang untuk Sekjen tadi juga sudah saya sampaikan berbagai program termasuk di dalamnya untuk PIP dan aneka tunjangan guru. Berikutnya yang untuk program-program terkait dengan penguatan guru dan tenaga kependidikan, silakan Bu Dirjen. Baik, terima kasih Bu Sekjen, pimpinan Komisi 10 dan anggota yang saya hormati.